dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Syurah Al-Khuzai, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, beliau berkata sampai 3 kali, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, di mana dalam perkataan beliau ini diawali dengan sumpah, yaitu wallahi, 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 demi Allah, demi Allah, demi Allah. Berarti perkara ini adalah perkara yang besar. Jadi tidaklah Rasulullah SAW bersumpah ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah di dalam Al-Qur'anul Karim kecuali setelahnya adalah tentang hal-hal yang sangat-sangat penting. Jadi coba perhatikan dengan sesama, baik di Al-Quran ataupun hadis. Ketika Allah bersumpah atau Rasulullah bersumpah, pasti setelahnya adalah hal-hal yang luar biasa. Jadi ini sangat telak sekali. Rasul menyatakan, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Berarti ada peringatan yang sangat-sangat keras. Wallahi la yu'min yang dikatakan seperti kali ini masih mujmal, ya, artinya belum definitif, belum dijelaskan secara terperinci oleh Rasulullah SAW. Jadi untuk membuat para sahabat itu kira-kira penasaran, ada hal besar apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka beliau ditanya, "Qila man ya Rasulullah?" Siapa kira-kira orang yang dianggap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata yang dianggap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini itu bukan orang yang menyekutukan Allah, bukan orang yang berzina dan seterusnya. Tapi ternyata yang dimaksud dalam hadis ini adalah allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu kira-kira orang yang tetangganya itu merasa tidak aman, dari keburukannya, dari kezalimannya, dari gangguannya. Ya, ini kan berarti terkait dengan hukukul jiwar atau hak bertetangga, begitu ya. Apakah kita semua ini bertetangga? Jawabannya iya. Nah, kalau ada salah satu tetangga kita merasa tidak aman, berarti iman kita itu dipertanyakan. Iman, misalkan yang bikin langsung ke contoh. Misalkan saya bertetangga dengan Umi Sri, ya kan? Umi Sri merasa tidak aman dengan kehadiran saya. Berarti saya ini imannya dipertanyakan, dianggap di sini tidak beriman. Walaupun nanti ada yang mengatakan bahwa la yu'minu imanan kamilan, artinya imannya itu tidak sempurna. Jadi kalaupun kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira dengan perbuatan kita yang menyebabkan tetangga kita tidak aman, berarti iman kita ini sedang dihalangi, begitu kan ya? Iman kita sedang dihalangi. Kapan iman itu dianggap muncul lagi? Ya, ketika tetangganya sudah merasa aman dengan kehadiran kita. Jadi Rasulullah itu sangat-sangat luar biasa memperhatikan tentang hak bertetangga. Karena kalau orang tua kita dulu kan sering memberikan nasihat kepada kita, tetangga itu kadang-kadang peranannya jauh lebih penting daripada keluarga kita. Iya enggak? Ya, kita semua punya keluarga, tapi kan keluarganya jauh-jauh, begitu, jauh-jauh. Ketika ada hal-hal yang sifatnya emergensi, kita minta tolong kepada siapa? Kepada tetangga sebelah, begitu. Bahkan tetangga itu peranannya sangat penting. Dengan demikian Rasulullah sampai kemudian bersumpah, jangan sampai ada yang merasa tidak aman dengan kehadiran seseorang, khususnya tetangganya. Jadi kalau lebaran tuh yang harus disalimnya dulu tetangganya, bukan kampungnya dulu kali ya. Di antaranya ya begitu, karena kita kan memang banyak berinteraksinya dengan tetangga, begitu ya. Jadi tetangga itu punya hak. Bahkan
kalau kita misalkan baca di kitab-kitab lain seperti Ihya Ulumuddin, dijelaskan di sana oleh Al-Imam Al-Ghazali bahwa tetangga itu ada bermacam-macam. Ada tetangga yang memiliki 3 hak, ada tetangga yang memiliki 2 hak, ada tetangga yang memiliki 1 hak. Ya. Jadi macam-macam. Siapakah tetangga yang memiliki 3 hak? Yaitu sebetulnya adalah keluarga kita. Jadi kalau misalkan kita bertetangga dengan saudara kita, misalkan saudara kandung, berarti saudara kandung itu memiliki 3 hak. Kenapa? Karena yang pertama adalah hakul jiwar, hak bertetangga, bersebelahan begitu ya. Yang kedua adalah hakul qorobah, iya kan? Dia adalah kerabat kita begitu. Dan yang ketiga adalah hakul Islam. 3 itu. Kemudian siapa tetangga yang memiliki dua hak? Ya berarti tetangga kita yang muslim. Tetangga kita yang muslim dia punya 2 hak. Hak yang pertama adalah hakul jiwa, hak bertetangga, dan yang kedua adalah hakul Islam. Maka berarti poinnya 2. Lalu siapa tetangga yang haknya hanya 1? Tetangga yang haknya hanya 1 adalah tetangga yang non muslim. Jadi kita kan tinggal di Diyarul Ansor ya. Di Diyarul Ansor kan ada tetangga yang non muslim. Jadi meskipun dia non muslim, dia punya 1 hak dalam masalah bertetangga. Oleh karena itu tidak boleh tidak merasa aman, tidak boleh disakiti, tidak boleh diganggu dan seterusnya. Jadi tetap tetangga itu punya hak paling sedikit 1. Kalau misalkan diklasifikasikan, dibanding-bandingkan, jika misalkan ada 3 tetangga, yang 1 punya 3 hak, yang kedua punya 2 hak, yang ketiga punya 1 hak, siapa yang perlu didahulukan? Ya pastinya yang punya 3 hak dulu ya kan? Iya, yang 3 baru kemudian yang punya 2 hak, dan yang terakhir adalah yang punya 1 hak. Jadi itulah apa indahnya Islam mengatur sedemikian rupa. Kemudian dalam keterangan yang lain disebutkan bahwa yang disebut tetangga itu adalah arbauna daron gitu kan. Arbauna daron itu statusnya adalah jar. Jadi 40 rumah yang ada di sekeliling kita, depan, belakang, samping kanan, samping kiri, itu masih masuk dalam kategori tetangga. Artinya kalau ada apa-apa, itulah yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Kalau Kiai bilang itu sering mengatakan tetangga itu seperti obat nyamuk begitu kan ya, lingkaran, dari lingkaran yang terdekat sampai kemudian lingkaran yang terjauh. Jadi bertetangga itu merupakan sesuatu yang dijaga, dihargai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian jika kajian ini kita kaitkan dengan kondisi kita sehari-hari, jadi apa relevansinya dengan santri begitu ya? Siapa kira-kira tetangga santri itu? Tetangga santri adalah temannya begitu. Jadi ini perlu disampaikan kepada para santri. Jika misalkan dalam satu kamar ada anggota kamar lain atau ada temannya yang merasa tidak aman, berarti imannya dipertanyakan. Jadi ini masuk sangat-sangat masuk dalam satu kelas. Ada yang menjadi raja, ada yang suka membuli, mengintimidasi dan seterusnya. Berarti kan yang lain tidak aman ya. La ya'manu min adahu, la ya'manu min syarrihi. Berarti siswa ini dipertanyakan keimanannya ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kira perlu ini kita sampaikan bahwa siapa yang mengganggu, apalagi mengintimidasi, apalagi mencelakai, dia tidak mendapatkan jaminan keimanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ini adalah terkait dengan lingkup kehidupan terkecil, kan tadi seperti lingkaran obat nyamuk. Kalau rumah bertetangga dengan rumah, kan begitu. Desa bertetangga dengan desa. Kabupaten bertetangga dengan kabupaten. Provinsi bertetangga dengan provinsi. Jadi
apa kita yang sekarang di Banten itu kan bertetangga dengan Jakarta dengan Jawa Barat. Tidak boleh sesama apa tetangga itu saling mengganggu kan begitu. Itu kalau dijabarkan secara luas. Kalau misalkan kita kontekskan dalam negara, berarti ya negara bertetangga dengan negara lain. Indonesia bertetangga dengan Malaysia, dengan Brunei, ya, dan juga negara-negara lain. Maka berarti tidak boleh ada satu negara yang membahayakan, mengancam negara lain, karena ini masuk dalam kategori tetangga. Kalau Israel tidak lagi mengganggu, membahayakan atau membuat tetangganya tidak aman, tapi sudah betul-betul menteror dan merusak begitu ya, maka ya itu kita sudah katakan tidak ada imannya kalau begitu. Iya kan? Tidak ada imannya. Karena coba mana dia tanahnya? Dia kan nggak punya tanah. Nggak punya tanah. Jadi kalau ada yang mengatakan kan kemarin 7 Oktober Hamas duluan yang nyerang. Orang yang berkata seperti itu dia berarti matanya ditutup sebelah gitu kan. Jadi hanya menggunakan mata sebelahnya saja. Kalau ceritanya misalkan Hamas tiba-tiba nyerang Indonesia, baru kita katakan begitu ya. Jadi siapa yang mulai? Yang mulai adalah Hamas duluan. Tapi Hamas itu nyerangnya adalah nyerang Israel. Satu bangsa, satu kelompok yang mengeluarkan penduduk aslinya, membantai penduduk aslinya, begitu kan? Sehingga mereka itu keluar. Jadi ketika menyerang Israel itu adalah menyerang rumahnya yang ia mengambil haknya begitu. Jadi kalau ada masyarakat yang misalkan terbunuh, yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab adalah Israel, ya, pemerintahnya Zionis. Kenapa? Karena mereka yang menempatkan masyarakatnya. Maka kita katakan Subhanallahil Azim, Rasulullah SAW sangat luar biasa dalam menancapkan pondasi atau nilai-nilai, di mana kalau pondasi atau nilai-nilai ini diamalkan oleh seluruh umat manusia, maka yang terjadi adalah kedamaian dan kedamaian, bukan peperangan. Itu kira-kira yang bisa kita maknai dari hadis nomor 117 terkait dengan hak bertetangga. Jadi kita tidak bisa salahkan Hamas 100% begitu. Makanya kayak Syekh Ali Jum'ah juga saya ikuti di media itu sekarang itu ngomongnya begitu, analan ma'a Hamas begitu. Iya, saya sekarang bersama dengan Hamas. Padahal Syekh Ali Jum'ah kan termasuk orang yang anti kekerasan, tapi ketika melihat bahwa Israel seperti itu, beliau mengatakan sekarang ma'a Hamas,